Yang ini kalau yang miskin di masjid ngajinya, kalau yang kaya di hotel. Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh. Allah larang kepada Nabi ketika orang-orang Quraisy Mekah minta mereka sendiri aja yang ngaji. Artinya Nabi nggak boleh bawa orang-orang miskin. Ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi harus kita perhatikan itu. Kita harus betul-betul nuntut ilmu karena Allah. Dunia ini jangan dipakai main. Dunia ini memang tempat permainan. Dunia ini tempat permainan. Tapi maksud saya agama jangan dipakai main agama ini. Dunia memang tempat permainan. Jadi ingatkan kita supaya kita serius dalam kita beragama ini. Nggak bisa kita main-main. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, yang tadi itu saya mau tunjukkan pada antum tentang yang tadi, yang orang ini bikin kajian khusus orang-orang kaya aja, orang miskin nggak boleh. Ini tertipu, ini dai-nya juga tertipu dengan orang kaya. Saya bacakan hadisnya, ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, faqala musyrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yashtari'una 'alaina wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulan lastu usammiha فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kami bersama Nabi SAW 6 orang, kata Sa'ad bin Waqqas. Orang-orang musyrikin berkata Nabi, itu singkirkan dulu orang-orang itu tuh. Itu singkirkan supaya mereka nggak kurang ajar kepada kami, nggak berani kepada kami. Waktu itu aku yang bersama Nabi waktu itu aku, Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajul dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang. Waktu disebutkan demikian, maka terbetik dari Rasulullah, hampir terbetik dari Rasulullah untuk menyingkirkan orang-orang miskin ini, menghadap orang-orang kaya aja. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 52. Surah yang ke-6 ayat 52. Wala tatrudil ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang yang mereka mengharapkan wajah Allah. Ini di ayat 52. Saya bacakan ayatnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudhum fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang yang mereka mengharapkan wajah Allah. Tidak ada tanggung jawab kamu untuk menghisap mereka, dan juga nggak ada bagi kamu untuk bertanggung jawab atas mereka sedikit pun juga. Lalu kamu mengusir mereka, kamu menjadi orang-orang yang zalim. Artinya memisahkan yang seperti ini antara orang kaya dan orang miskin. Allah sebutkan apa di sini? Zalim. Semua orang yang sudah tahu akidah, tahu manhaj, pengen ngaji atau enggak? Semua pengen ngaji. Kalau di masjid kan semua bisa ikut ngaji. Tapi ketika di hotel, kan enggak semua mampu bayar. Kenapa di hotel? Kan dia juga sedih. Saya juga pengen ngaji. Kenapa? Dibedakan ke orang-orang kaya. Atau di rumah orang-orang kaya. Kan orang malu datang ke rumahnya. Pakai permisi dulu, pakai ini. Kalau masjid enggak. Cukup assalamualaikum duduk. Tapi kalau di rumah kan enggak. Nggak enak. Nanti kalau nggak bawa sesuatu, nggak bawa makanan, nggak enak. Akhirnya hanya orang tertentu yang ngaji. Nggak boleh yang seperti ini. Dalam Islam nggak boleh. Bahwa kita berdakwah untuk semua manusia. Maka yang perlu ditanyakan tentang dakwahnya. Dia niat dakwahnya benar apa tidak ini? Dia mau ngajak orang ke sorga atau tidak? Kenapa dibedakan? Para ulama nggak ada yang seperti itu. Gabung dengan kaum muslimin di masjid. Nggak ada bedanya. Dia punya jabatan, punya kedudukan, dia punya pangkat, punya harta, semua sama. Seperti kita sholat. Sholat ada nggak? Orang kaya safnya di depan, orang miskin belakang. Ada nggak? Nggak ada. Semua sama. Ketika haji juga demikian. Semua sama dengan pakaian ihramnya mereka. Nggak ada beda. Nuntut ilmu, semua juga sama. Nggak ada orang kaya depan ustadz, orang miskin belakang. Nggak ada. Semua sama. Ini ibadah kepada Allah. Begitu juga ngaji. Ngaji ibadah bukan? Ngaji ibadah, nuntut ilmu ibadah, nggak boleh dibedakan. Ini juga peringatan kepada ustadz-ustadznya juga ini. Orang-orang kaya dan ustadznya nggak boleh dibedakan. Juga kepada panitia pengajian. Ini panitia pengajian juga punya masalah juga ini. Ya, karena yang bikin masalah juga banyak panitia pengajian.
Yang bikin porak-poranda di antara salafin juga panitia pengajian. Yang ngadu domba juga di antara mereka. Maka mereka harus taubat kepada Allah dan sadar. Taubat kepada Allah. Bahwa ngaji untuk semua yang gabung bersama kaum muslimin di masjid. Masjid Allah. Biar kelihatan turunnya rahmat Allah, barokahnya, manfaatnya, dan nikmatnya kita duduk di masjid Allah SWT. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar tentang hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau begini, wa yustafadu min hadzal hadits anna al-insan yanbaghi an yakuna julasa'uhu min ahlil khair alladziina yad'una Allah sabahan wa masaan wa yuriduna wajha wa la yahtam bil julusi ma'al akabir wal ashraf wal umara wal wuzara wal hukam bal la yanbaghi an yajlisa ila haula illa an yakuna fi dhalika maslahah fa idza kana fi dhalika maslahah mithlu an yurida an ya'murahum bima'rufin aw yanhahum an munkarin aw yubayyana lahum ma khafiya 'alayhim min hal umma hadha tayyib wa fi khair amma mujarradul insan bimalasatihim wa inilja bi annahu jalasa ma'al akabir aw ma'al wuzara aw ma'al umara aw ma'a ulatil umur fa hadha ghardun la yuhmadu 'alaihi al-'abd. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau begini, diambil dari hadis ini, hendaknya seorang itu teman-temannya, teman duduknya, orang-orang baik yang selalu berdoa kepada Allah waktu pagi dan petang, menginginkan wajah Allah, dan nggak boleh perhatikan, nggak boleh bagi dia mementingkan duduk dengan orang-orang besar, orang-orang mulia, dengan para umara, ulil amri, atau wuzara, menteri-menteri, wahukam, orang para hakim. Nggak boleh duduk bersama mereka. Duduk bersama, kecuali nggak pantas dan nggak patut bagi seorang dai duduk bersama mereka, nggak pantas dia. Kecuali ada maslahat. Apa maslahatnya? Dia nyuruh yang ma'ruf, dia mencegah yang mungkar. Berani nggak tuh dia tuh duduk dengan menteri, ya, dengan pejabat, dia nyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau menjelaskan kepada mereka itu tentang keadaan umat. Dijelaskan, ini umat berpecah belah, jalan yang benar ini jelaskan. Berani nggak dijelaskan itu? Kalau itu thayyib, kata Syekh Utsaimin, dan itu baik. Adapun seseorang itu sengaja duduk dengan mereka untuk mendapatkan kemuliaan dengan duduk dengan mereka, bahwa dia duduk bersama orang-orang besar, menteri, atau penguasa, atau juga yang lainnya, maka ini tujuan yang tidak dipuji seorang hamba, sama sekali tidak dipuji. Ini Anda bisa lihat dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh